اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Hexagonia. Saya Juju Tresnawati dari Kohalsin dari Najah. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang al-halqi. Menurut bahasa, al-halqu adalah tenggorokan. Al-halqu terdiri atas 3 macam. Yang pertama, aqsal halqi, artinya tenggorokan bawah. Dari sini keluar 2 huruf, yaitu A dan H. Yang kedua, wasatul halqi, artinya tenggorokan bagian tengah. Di sini juga keluar 2 huruf, yaitu H dan A. Bisa dibedakan tadi ya. Yang pertama, aqsal halqi, H. Wasatul halqi, H. H dan H. Yang ketiga, adnal halqi, artinya tenggorokan bagian atas. Yang di sini juga keluar 2 huruf, yaitu kho dan gho. Kho dan gho. Total al-halqi ini dia berjumlah 6 huruf. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang aqsal halqi. Yang hurufnya tadi ada 2, yaitu A dan H. Yang pertama tentang huruf hamzah. Sifat huruf hamzah adalah jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Apa sih definisi dari sifat-sifat huruf tersebut? Secara singkat akan dijelaskan sedikit ya, nanti lebih lengkapnya lagi akan di bab tersendiri. Jahar secara singkatnya yaitu tertahan nafas. Jadi, ketika mengucapkan huruf A, tidak boleh mengeluarkan nafas. Syiddah artinya tertahan aliran suara. Istifal, dia terhamparnya suara, maksudnya merendah. Tidak naiknya suara. Masih belum terbayang, nanti kita akan coba dijelaskan tersendiri tentang infitah. Ismat, yaitu pengucapannya agak berat. Dalam membaca hamzah ini, ada beberapa kesalahan umum. Yang pertama, menebalkannya. Yang kedua, menyebutnya secara tasil atau tidak menyebutnya dengan jelas. Yang ketiga, mengurangkan bunyinya ketika berhenti. Baik, huruf kedua dari aqsal halqi adalah huruf H. Sifat huruf H adalah hamas. Maksudnya hamas ini tadi mengalirkan nafas. Rakhwah, istifal, infitah, dan ismat. Kesalahan umum pengucapan huruf H ini terlalu ke bawah, jadi lebih mendekati ke sodrun, dada. H. Nah, itu kesalahan umum. Seharusnya biasa saja seperti pengucapan kata hari, 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 H. H. Tidak perlu ditekan sehingga mengucapkan bunyi H. Nah, itu kurang tepat. Jadi cukup H. Kesalahan umum pada pengucapan huruf H ini: 1. Menebalkannya, 2. Mengurangkan sebutannya, 3. Tidak menjelaskan bunyi makhrajnya sehingga bunyi seakan-akan huruf H. Nah, bedanya dengan H ini dia lebih ringan. Kesalahan umum di masyarakat, H besar, H kecil. H besar, H. H kecil, H. Padahal cukup mengucapkan H dan H. Nah, untuk aqsal halqi ini yaitu huruf H. Latihannya bisa dengan nazom, sama seperti huruf hamzah tadi. Ha, hi, hu, bah,
Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, yang kedua tentang wasatul halki. Yang pertama huruf H. Sifat huruf H adalah hamas, keluar nafas, rakhawah, istifal, infitah, dan ismat. Kesalahan umum pada pengucapan huruf H adalah menukar bunyinya ke huruf H atau H. Contoh, seharusnya alhamdu. Kadang kita mendengar alhamdu. Alhamdu itu menggunakan H yang besar, yang aqsal halki. Sedangkan untuk alhamdu itu adalah wasatul halki. Harus terdengar hamasnya. Kemudian lemah membunyikan hamas hembusan anginnya. Seharusnya, contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, tidak menjelaskan bunyinya, terutama jika ia bersebelahan dengan huruf A. Fasfah anhum. Memang karena hurufnya berdekatan. H dan A itu satu tempat di wasatul halki. Kita bisa latihan dengan menggunakan nazam. Hahihubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Huruf yang kedua yaitu huruf ain. Sifat huruf ain adalah jahar, tawasuk, istifal, infitah, dan ismat. Kesalahan umum pada pengucapan huruf ain adalah menyebutnya seperti bunyi huruf alif yang ditebalkan. Na'budu. Seharusnya na'budu. Yang kedua, menghilangkan bunyinya ketika disukunkan. Ya'maluna. Seharusnya ya'maluna. Yang ketiga, menebalkannya. Terlalu mengarah ke arah khaisum. Untuk mengeceknya, ketika kita tutup hidung, apakah huruf A ini tetap keluar atau tidak. Ketika huruf A-nya itu tertutup, maka pengucapan kita itu salah, lebih kepada khaisum. Tapi coba ketika kita mengucapkan huruf A, coba tutup hidungnya. Ketika masih keluar suaranya, berarti kita sudah betul pengucapan huruf A-nya. A. Coba tutup hidungnya. A. Nah, begitu. Yang terakhir, kekeliruannya itu menyebutnya seperti bunyi hamzah. Wallahu ya'lamu. Padahal harusnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa kita latihan dengan menggunakan nazam juga. A'i'uba' u'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Yang ketiga, adnal halki. Ada dua huruf, yaitu huruf kha dan gha. Yang pertama, huruf kha. Sifat huruf kha adalah hamas, rakhawah, isti'ala, infitah, dan ismat. Kesalahan umumnya tidak menebalkan atau pula berlebihan dalam menebalkannya ketika berharokat kasrah. Kha adnal halki. Bisa kita latihan dengan menggunakan nazam. Kha khi khubah khukhan khanikhahna minal mukhni makhikhan khanikha. Yang kedua, dari huruf adnal halki ini adalah huruf ghain. Sifat ghain ini jahar, rakhawah, isti'ala,
infitah, dan ismat. Kesalahan umum pada pengucapan huruf ghain ini adalah mencampur bunyinya dengan huruf o. Yang kedua, memasukkannya ke dalam huruf o. Yang ketiga, menukar bunyinya ke huruf kh. Ini karena mungkin satu tempat ya. Membunyikan qalqalah padanya ketika disukunkan. Nah, ini sering kita temui pada pembacaan surat Al-Fatihah. Ghairil magdu. Nah, padahal ghain ini bukan huruf qalqalah. Seharusnya bagaimana? Ghairil maghdubi. Mengalir suaranya, tapi tertahan nafas. Yang kelima, berlebihan dalam menebalkannya ketika berharokat kasroh. Yang sering kita dengar adalah pelafalannya itu lebih ke huruf G. Jadi go. Nah, padahal bukan go, tapi go. Kita latihan dengan nadam juga. Ghairubal. Ghani ghani ghaznan.